Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan apa sih bioteknologi itu. Anggota-anggotanya terdiri dari saya sendiri, Abrian Banjarmdani, terus ada Difka, ada Fikri, ada Khairul, ada Syaira, dan ada Kansa. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi itu adalah atau secara klasik atau konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan bioteknologi itu didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme atau sistem biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan manusia. Selanjutnya ada jenis-jenis bioteknologi konvensional. Nah, si bioteknologi konvensional ini tuh masih menggunakan peralatan sama tekniknya sederhana. Ini juga si bioteknologi konvensional ini juga masih memanfaatin mikroorganisme, proses-proses proses-proses biokimia sama proses genetik alami. Nah, buat kekurangan sama kelebihannya tuh, untuk kelebihannya si alat-alatnya tuh mudah dicari karena kan sederhana. Terus si jangka panjangnya juga diketahui. Kalau kekurangannya tuh prosesnya kan lama, terus gak teratur juga. Makanya yang jadi hasilnya tuh gak mungkin kualitasnya terjamin. Teknik yang digunakan dalam teknologi sekarang apa saja ya? Yang pertama, DNA rekombinan. Teknik yang mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Lalu yang selanjutnya ada tahapan dalam teknologi DNA rekombinan. Nah, yang dimana ini meliputi ada isolasi DNA. Nah, gunanya ini tuh untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi digunakan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme yang dipilih lalu dipotong dengan enzim endonuklease retriksi yang berperan sebagai gunting biologi. Fusi protoplasma, teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Prinsip fungsi fotoplasma yang pengertiannya adalah menggabungkan kedua sel dengan terlebih dahulu menghilangkan dinding sel atau membran sel dari keduanya sel yang digabungkan dalam suatu medan listrik. Oke, selanjutnya ada tahap fungsi fotoplasma pada tumbuhan. Yang pertama ada menyiapkan fotoplasma dari tumbuhan. Yang kedua adalah menghilangkan dinding sel-sel tumbuhan, sel-sel dinding tumbuhan dan mengisolasi fotoplasmanya. Yang selanjutnya yang ketiga adalah menguji viabilitas aktivitas hidup fotoplasma yang diperoleh. Yang keempat ada melakukan fungsi fotoplasma dari suatu medan listrik. Yang kelima adalah menyeleksi hasil fungsi fotoplasma. Yang keenam adalah membiokkan hasil fungsi fotoplasma yang terseleksi. Nah, di sini ada kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensial tumbuhan. Prinsip kultur jaringan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam satu media buatan secara aspektif. Nah, jadi teori kultur jaringan ini menyatakan bahwa tumbuhan itu mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru jika ditempatkan di lingkungan yang sesuai. Nah, jadi gambar pertama itu tuh namanya explant. Nah, explant itu adalah tumbuhan yang ditumbuhkan dalam media kultur. Nah, biasanya explant ini tuh adalah tanaman-tanaman yang aktif seperti ada di ujung batang sama di ujung akar. Yang kedua namanya itu kalus. Nah, kalus itu adalah bagian tumbuhan yang ditanamkan dalam media kultur. Nah, si kalus itu kan kayak belum ngebentuk itu. Nah, jadi si kalus ini tuh belum didefinisikan. Itu tuh adalah akar atau daun. Nah, jadi kayak masih membentuk abstrak gitu. Setelah menjadi kalus, yang nomor 3 ini kan ada plantlet. Nah, dari kalus ini akan berkembang menjadi plantlet.
Nah, jadi kita bakalan ngejelasin gambar yang ada di bawah ini. Nah, pertama dari tanaman induk. Nah, tanaman induk ini tuh bakalan dipotong 2-3 cm. Biasanya yang dipotong tuh tunasnya, tapi kalau misalnya kita mau motong yang lain itu bisa. Nah, itu tuh namanya explant. Nah, jadi tahap pertama explant atau yang disebut inisiasi. Nah, setelah inisiasi ada tahap kedua yang namanya disterilisasi. Nah, disterilisasi ini tuh kayak direndam pakai alkohol 70% sama NaOCl 5%. Nah, setelah disterilisasi, nah fungsinya itu untuk mengurangi mikroorganisme atau jamur bakteri. Setelah disterilisasi akan masuk ke tahap inokulasi. Nah, jadi tahap inokulasi itu adalah proses penanaman di dalam media agar supaya si tanamannya itu tumbuh menjadi kalus. Nah, setelah itu kan itu udah di media agar. Nah, dari media agar ini tuh bakalan memasuki tahap di subkultur atau si kalusnya ini bakalan mencoklat kayak kotor gitu, makanya si wadahnya itu harus diganti. Nah, diganti yang namanya multikulasi. Nah, setelah memasuki masa multikulasi ini tuh bakalan tumbuh kayak akar, daun itu bakalan tumbuh, atau si multikulasi ini tuh makin lama tuh makin kayak banyak gini kan. Nah, itu namanya plantlet yang tadi. Nah, setelah menjadi plantlet ini kan nggak mungkin kalau misalnya bakalan terus-terusan diem di media agar ini. Nah, dia tuh bakalan dipindahin ke media asli. Nah, media aslinya tuh yang ini. Tapi di dalam media asli itu gak akan langsung dilepasin gitu aja, masih tetap ditutup menggunakan plastik-plastik di sininya supaya si tanamannya itu tuh bisa menyesuaikan suhunya, keadaan yang di situnya, pokoknya gak akan langsung dilepas gitu aja. Nah, setelah memungkinkan untuk bisa menyesuaikan diri si tanamannya, baru bisa dilepas dan tumbuh. Nah, dari media itu juga pokoknya tuh harus steril, kayak suhunya harus steril, terus udaranya harus steril gitu, makanya nggak langsung dilepas. Tapi setelah dia itu bisa menyesuaikan sama suhu dia yang gitu-gitu, itu bakalan dilepas dan bakal tumbuh. 7 yaitu adalah cloning atau transportasi digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Nah, tahapan selanjutnya adalah memasukkan DNA rekombinan ke sel hidup. Nah, DNA yang dimasukkan ke dalam vektor bakteri atau virus ini akan melalui pemanasan dalam larutan NaCl atau melalui ekstropolasi. Lalu sel atau virus tersebut akan melakukan replikasi dengan cara membelah ini, sehingga diperolehlah DNA rekombinan dalam jumlah yang banyak. Tahapan selanjutnya adalah transplantasi gen atau DNA. Nah, hasil DNA yang telah didapatkan tadi itu nantinya akan dimasukkan ke suatu vektor yang disebutnya adalah DNA plasmid atau DNA virus. Nah, vektor yang sudah didapatkan ini tuh dia harus bisa berdekatan dengan gen, mampu memperbanyak diri, dan juga dia dapat mengekspresikan gen. Transplantasi gen dilakukan dengan cara menyambungkan gen yang telah diisolasi dalam DNA plasmid atau di vektornya itu menggunakan enzim ligase. Nah, enzim ligase ini tuh berperan untuk menyambung ujung-ujung dari nukleotidanya dan berperan juga sebagai lem biologi. Nah, hasil penyambungan ini disebutlah DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan juga DNA asli yang diinginkan.